Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, Prodi PGMI 3. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran fikih di MI atau ST. Pada bagian pertama, di sini mengenai kurikulum. Nah, apa sebenarnya pengertian daripada kurikulum? Istilah kurikulum pada awalnya digunakan di dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Kurikulum berasal dari kata kurir yang artinya pelari dan curere yang artinya tempat bertumpu. Jadi diartikan kurikulum ini yaitu sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Sedangkan dari makna tersebut dapat diartikan secara sederhana bahwa kurikulum adalah sebagian sejumlah mata pelajaran yang harus dicapai atau ditempuh oleh peserta didik untuk mencapai atau memperoleh ijazah. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di dalam pengertian tersebut terdapat dua dimensi, yang dimana yang pertama yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Dan yang kedua yaitu mengenai cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, adapun yang kedua mengenai apa sebenarnya itu standar kompetensi. Standar kompetensi di sini diartikan yaitu sebagai suatu pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dan serta tingkat penguasaannya diharapkan dicapai dalam pembelajaran suatu mata pelajaran. Maka dari itu standar kompetensi tersebut diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dimana yang pertama melakukan suatu pekerjaan atau tugas, yang kedua mengorganisasikan agar pekerjaan dapat terlaksana, yang ketiga yaitu melakukan respon dan reaksi bila ada rencana semula, dan yang keempat yaitu melaksanakan tugas atau pekerjaan tersebut dengan melihat kondisi atau situasi yang berbeda. Sedangkan pada yang ketiga yaitu mengenai kompetensi dasar. Apa yang dimaksud dengan kompetensi dasar? Kompetensi dasar di sini merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap yang minimal harus diketahui oleh peserta didik. Karena untuk menunjukkan bahwa mereka sudah menguasai standar kompetensi tersebut. Nah, oleh karena itu, kompetensi dasar di sini merupakan suatu penjabaran daripada standar kompetensi. Adapun yang berikutnya mengenai langkah-langkah penyusunan kompetensi dasar. Nah, di sini ada 3, yang dimana yang pertama yaitu menjabarkan kompetensi. Yang kedua, tulislah perumusan kompetensi dasar, dan yang ketiga penyusunan indikator. Adapun yang berikutnya yaitu mengenai langkah-langkah perumusan SK dan KD atau standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang dimana yang pertama di sini yaitu guru perlu berpedoman atau mengambil rumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah disusun oleh BSNP berdasarkan dengan mata pelajaran yang telah diambil. Dan yang kedua yaitu guru memiliki standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah dirumuskan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran. Pemilihan standar kompetensi dan kompetensi dasar di sini harus sesuai dengan jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan semester. Adapun yang ketiga yaitu setelah standar kompetensi dan kompetensi dasar dipilih, selanjutnya akan dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar.
yang dimana seperti misalkan apa saja tanda-tanda bahwa siswa telah menguasai kompetensi. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat ditimbulkan atau memunculkan 3 pertanyaan, yang dimana yang pertama pengetahuan apa saja yang harus dikuasai oleh siswa maupun siswi. Jawabannya di sini yaitu konsep, fakta, prosedur, prinsip yang mencakup daripada mata pelajaran. Yang kedua yaitu keterampilan apa sajakah yang harus dikuasai atau ditampilkan oleh siswa. Jawabannya di sini yaitu semua bentuk keterampilan yang harus ditampilkan atau diperagakan. Dan yang ketiga yaitu sikap atau perilaku apa sajakah yang dibatinkan dan diterapkan oleh siswa. Di sini merupakan yaitu persiapan atau kebiasaan yang berkaitan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada yang keenam, apa sebenarnya perumusan materi pembelajaran? Yang dimana bahwa rumusan materi pembelajaran ini merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peran penting untuk membantu siswa dalam mencapai suatu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.